Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, saya Rahmita Wijayanti dan teman saya Syahrul Kamal Asyafi akan mempresentasikan tentang etika pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam Islam. Next. Pembagian ilmu pengetahuan ada 3. Yang pertama adalah ilmu alamiah, yang kedua ada ilmu sosial, dan yang ketiga ada ilmu budaya. Apa sih perbedaannya dari ilmu alamiah, sosial, dan budaya? Ilmu alamiah lebih ditekankan dengan gejala-gejala kehidupan alam semesta. Contohnya seperti peristiwa bencana alam, banjir, gempa, bumi, tsunami, dan lain-lain. Untuk ilmu sosial lebih ke sosial interaksi untuk sesama manusia. Contohnya seperti kegiatan-kegiatan sosial dan komunikasi antar sesama anggota dan kelompok. Untuk ilmu budaya lebih menunjukkan konsep-konsep untuk mengkaji masalah-masalah manusia. Contohnya seperti budaya Jawa saat kegiatan pernikahan ada beberapa kegiatan seperti siraman dan lain-lain yang dipercaya akan adanya suatu hal yang baik jika itu dilakukan. Next. Ada sumber ilmu pengetahuan yang berasal dari akal, panca indera, intuisi atau ilham, dan wahyu. Apa itu akal? Adanya akal merupakan salah satu bentuk kemuliaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Dengan akal manusia dapat melahirkan ilmu baru bagi dirinya, dapat merenungkan serta mengambil pelajaran dari yang dialaminya, serta dapat memahami lingkungannya. Akal pula dapat diartikan sebagai benteng dan berlindung karena kita seorang menggunakan secara efektif maka akan melindunginya dari kesalahan dan kecelakaan. Jadi dengan menggunakan akal kita sebagai manusia bisa mengetahui apakah itu salah, jika itu salah namun tetap dilakukan akan terjadi hal seperti apa. Jadi itulah kegunaan dari akal. Selanjutnya ada panca indera. Sebagai manusia, pengetahuan adalah pengetahuan yang diperoleh manusia melalui kelima inderanya, yaitu mata, hidung, perasaan atau kulit, telinga, dan lidah. Maka dari itu, inderalah yang merupakan satu-satunya instrumen yang dapat menghubungkan kita dengan alam. Tanpa indera, kemungkinan kita memandang alam ini tidak ada atau masih samar. Jadi tanpa hidung, tanpa mata, tanpa telinga, kita tidak bisa melihat apa sih yang ada di dunia, apa yang harus kita lakukan di dunia, seperti itu. Terus ada intuisi atau ilham. Intuisi merupakan sumber pengetahuan yang tidak menentu dan didapatkan secara tiba-tiba. Terkadang kita sebagai manusia ketika dihadapkan dengan suatu permasalahan, otak akan berpikir sangat keras untuk menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Tingkat berpikir otak berbanding lurus dengan masalah yang akan diselesaikan. Semakin sulit tingkat permasalahan yang akan dipecahkan, semakin keras juga kinerja otak dalam berpikir menyelesaikan masalah tersebut. Dalam kondisi tertentu, terkadang semakin kita berusaha untuk memecahkan masalah, semakin sulit menemukan solusinya. Tapi dalam kondisi yang berlawanan, ketika kita tidak sedang berpikir untuk menyelesaikan masalah dan melakukan aktivitas-aktivitasnya, kita akan terpikirkan solusi untuk permasalahan solusi itu sendiri. Tiba-tiba berada di dalam benak kita. Tanpa sedikit pun kita menjadwalkan atau berusaha mencarinya. Hal yang demikian bisa dikatakan sebagai intuisi. Jadi semakin kita terdesak, semakin kita tahu apa solusinya. Semakin kita berpikir secara luas, kita nggak tahu apa sih solusi dari permasalahan yang kita jalanin gitu. Terus setelah itu ada wahyu, atau bisa dikatakan dengan sumber pengetahuan yang non-analitik karena tidak ada proses berpikir dari manusia tersebut. Wahyu merupakan sumber pengetahuan yang berasal dari Yang Maha Kuasa. Biasanya yang dapat menerima sumber pengetahuan yang seperti ini adalah manusia-manusia pilihan. Contoh yang paling dekat adalah para nabi yang menerima pengetahuan dari Allah. Kisah-kisah mereka pun banyak menginspirasi banyak orang. Jadi dari wahyu kita nggak sebagai manusia semuanya mendapatkan wahyu, tapi wahyu akan diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang terpilih seperti nabi. Nah dari wahyu tersebut, nabilah yang akan menyebarkan ilmu-ilmu yang sudah diberikan oleh Allah secara selektif gitu. Hanya manusia-manusia tertentu yang dipilih oleh Allah, tidak semua manusia yang dipilih oleh Allah untuk mendapatkan wahyu. Next. Ada integrasi ilmu, iman, dan amalan. Kehidupan manusia yang hanya mengutamakan materi dan tergantung pada intelektualitasnya sesungguhnya hampa tanpa makna. Kehidupan duniawi tidak dapat dipisahkan dari spiritualitas.
Islam tidak pernah membedakan antara spiritualitas dengan kehidupan dunia. Keduanya saling terkait dan membutuhkan. Seorang muslim yang beriman akan mengaplikasikan keimanan yang diyakininya dalam seluruh aspek dan bidang kehidupan. Ilmu pengetahuan itu bisa kita dapat seperti ilmu pengetahuan teknologi, politik, ekonomi, dan sebagainya. Karena Allah juga mewajibkan umatnya untuk menuntut ilmu, karena ilmu dunia dan akhirat saling berkaitan, dan ilmu dunia dapat membawa suatu amalan ke dalam diri kita untuk mendapatkan keberkahan dari Allah. Namun kita juga harus melakukannya dengan seimbang, tidak hanya mendalami ilmu dunia, namun juga harus mendalami ilmu agama. Next. Definisi ipteks itu sendiri ada ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Ilmu pengetahuan itu adalah pengetahuan yang sudah diklarifikasi, diorganisasi, dan disistematisasi sehingga menghasilkan kebenaran yang objektif dan sudah diuji kebenarannya. Teknologi adalah salah satu unsur budaya sebagai hasil penerapan praktis dari ilmu pengetahuan. Teknologi itu bersifat netral. Seni adalah hasil dan ungkapan akal dan budi manusia yang bernilai keindahan. Seni yang lepas dari nilai-nilai ketuhanan tidak akan abadi. Jadi kita juga harus berseni dengan mengikuti nilai-nilai ketuhanan agar tetap abadi seni yang kita lakukan. Next. Ada teknologi dalam pandangan Islam. Ada di Quran Surat Ra'ad ayat 11, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya, dan tidak ada pelindungan bagi mereka selain Dia. Jadi berdasarkan ayat tersebut, dapat kita simpulkan bahwa pada dasarnya kita sebagai umat manusia telah didorong untuk berteknologi agar kehidupannya meningkat secara garis besar. Al-Quran memuat tentang teknologi, seperti tentang kejadian alam semesta dan berbagai proses di dalamnya, tentang proses penciptaan makhluk hidup dan sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat erat dengan teknologi. Jadi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan wujud dari implikasi Al-Quran yang sebenarnya. Next. Ada seni dalam pandangan Islam. Ditulis dengan Quran Surat Al-Jathiyah ayat 18, kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat atau peraturan dari urusan atau agama itu. Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti bahwa nafsu-nafsu orang yang tidak mengetahui. Maka dari itu, menurut Islam, daya kreatif dalam seni adalah dorongan yang diberikan sebagai bantuan untuk mengagungkan kebesaran Allah, dan berseni haruslah selalu berpegang pada perkara-perkara ma'ruf atau kebaikan, halal, dan berakhlak. Next. Manusia adalah makhluk berpikir yang dengan aktivitasnya manusia berfilsafat serta berilmu pengetahuan dan teknologi. Sejak manusia tercipta, aktivitas itu ada berkembang dan meningkat terus sering dengan perkembangan setiap zaman. Karakteristik lingkungan terdiri dari dua aspek. Aspek yang pertama adalah lingkungan eksternal, di mana lingkungan di luar batas organisasi dan membawa pengaruh yang sangat besar bagi organisasi, terutama dalam pengambilan keputusan dan pengambilan tindakan. Aspek yang kedua adalah lingkungan internal yang dikenal dengan iklim organisasi. Lingkungan organisasi secara keseluruhan. Selain itu, karakteristik pekerja merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap efektivitas. Dalam diri setiap individu akan ditemukan berbagai perbedaan, namun kesadaran individu akan perbedaan tersebut sangat penting dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Jadi jika suatu organisasi ingin mencapai tujuannya, organisasi harus dapat mengintegrasikan tujuan individu dengan tujuan organisasi. Kemunculan dan perkembangan tradisi, keilmuan, pemikiran, dan filsafat di dunia Islam tidak dapat dipisahkan dari kondisi lingkungan, kebudayaan, dan peradaban yang mengitarinya. Kemunculan dan perkembangan bukan sesuatu yang orisinil dan baru sama sekali, tetapi merupakan formulasi peradaban yang merupakan perpaduan antara kebudayaan dan peradaban yang sudah ada dari zaman dahulu dalam masyarakat itu dengan kebudayaan dan peradaban baru yang akan datang. Next.
Selanjutnya ada fungsi ipteks dalam Islam. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat, yaitu dakwah yang berarti penyiaran, seruan untuk mempelajari dan mengamalkan suatu ajaran agama. Dakwah tersebut dilakukan secara universal dan tidak hanya di zaman Rasulullah, namun juga sampai saat ini. Maka dari itu, dakwah harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman agar tercapai tujuan dari dakwah tersebut. Tidak hanya untuk berdakwah, teknologi informasi saat ini juga banyak membantu dalam pendidikan Islam yang juga bertujuan untuk mempelajari dan mengamalkan agama Islam. Contoh lainnya dari teknologi dalam Islam adalah untuk sharing ilmu agama antar umat muslim sebagai media penyebaran agama secara luas. Jadi contohnya seperti saat ini dalam keadaan pandemi, kita tidak bisa yang biasanya mengikuti kajian, datang ke masjid untuk mendengarkan ceramah, untuk mendapatkan ilmu-ilmu agama. Tetapi dalam kondisi yang seperti ini kita sudah tidak bisa lagi mencari ilmu. Tapi dengan adanya teknologi, kita tetap bisa mendapatkan ilmu, mendengarkan ilmu seperti biasa yang kita lakukan di dalam masjid dengan secara virtual atau menonton dari YouTube. Jadi makin menggunakan teknologi, makin bisa menyebar luas penyebaran untuk membagikan ilmu-ilmu agama. Next. Ada etika pengembangan ipteks dalam Islam. Ipteks menempati kedudukan yang sangat penting dalam ajaran Islam. Hal ini terlihat dari banyaknya ayat Al-Quran yang memandang orang berilmu dalam posisi yang tinggi dan mulia. Salah satu ciri yang membedakan antara Islam dengan yang lainnya adalah penekanan dalam masalah ilmu. Al-Quran dan Sunnah mengajak kaum muslim untuk mencari dan mendapatkan ilmu dari kearifan serta menempatkan orang-orang yang berpengetahuan pada derajat yang tinggi. Maka dari itu, Islam mewajibkan umatnya untuk menuntut ilmu karena dengan ilmu kita akan mendapatkan pencerahan dan kebenaran. Maksud dari kedudukan tinggi itu seperti gini contohnya, misalkan ada dosen kita, dosen agama kita yang bisa kuliah sampai S3 untuk menduduki jabatan sebagai dosen untuk mengajarkan ilmu-ilmu yang dia dapatkan selama kuliah kepada mahasiswanya. Jadi semakin tinggi kita mencari ilmu, semakin tinggi juga posisi yang akan kita tempati di dunia. Sama juga seperti di akhirat jika kita bisa memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat kepada semua orang. Next. Etika pengembangan ilmu. Etika yang harus diperhatikan dalam mengembangkan ipteks adalah yang pertama adalah rasa tanggung jawab. Pentingnya akhlak Islami dengan pengembangan ilmu, bahwa akhlak Islami yang harus diperhatikan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, bahwa akhlak Islami yang harus diperhatikan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan itu adalah yang pertama rasa tanggung jawab di hadapan Allah. Jadi jika kita menggunakan teknologi juga tidak boleh semena-mena, harus mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Karena hal apapun yang telah kita lakukan tidak seenaknya sendiri untuk kita lakukan, karena hal itu akan dimintai pertanggungjawabannya kepada Allah. Seperti contohnya misalnya kita menggunakan teknologi, membuka Google, membuka YouTube atau membuka aplikasi sosial media yang saat ini. Kita harusnya menggunakan hal itu dengan dibuat di sisi positif untuk mencari ilmu, untuk mencari informasi-informasi yang baik, untuk mendapatkan keridhaan Allah. Tapi sekarang banyak juga contoh yang menggunakan teknologi seperti sosial media tidak mengikuti syariat Islam, seperti anak kecil atau kita menonton hal-hal yang tidak baik, padahal itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah gitu. Yang kedua ada tawadu. Orang yang benar berilmu tidak akan diperalat oleh ketertipuan dan tidak akan diperbudak oleh perasaan ujub mengagumi diri sendiri. Jadi kita dengan tawadu kita mendapatkan ilmu. Kita harus benar-benar mengetahui apa fungsi dari ilmu yang kita cari. Tidak seharusnya kalau misalnya kita merasakan kita paling pintar, kita paling canggih, kita mengagumi diri sendiri. Padahal itu tidak boleh, karena ada Allah lah yang lebih harus kita kagumi. Yang ketiga ada izah, perasaan mulia yang merupakan fadilah paling spesifik bagi kaum muslimin. Yang keempat ada mengutamakan dan menerapkan ilmu. Tidak hanya mencari ilmu, kita juga harus menerapkan ilmu yang kita dapatkan dalam kegiatan sehari-hari. Seperti jika diketahui dari pelajaran agama sejak kecil bahwa kita harus memilah hal baik dan buruk. Sama seperti sekarang, kita menggunakan teknologi harus dengan dasaran ilmu agama, tidak menggunakan teknologi yang membuat kita lalai dengan dasar-dasar agama. Dan yang kelima adalah menyebarkan ilmu. Kita juga harus wajib menyebarkan ilmu kebaikan kepada sesama muslim dengan cara memberikan contoh untuk meningkatkan dengan baik mengingatkan dengan baik jika ada kesalahan-kesalahan orang yang ada di dekat kita.
Dan kita juga harus menghargai adanya hak cipta yang terakhir, hak cipta penerbit. Jadi kita tidak asal mengambil atau mengkopas ilmu-ilmu yang harus kita sebarkan kepada orang-orang di sekitar kita tanpa kita memberitahukan sumbernya dari mana, siapa yang mengatakan, siapa yang menulis gitu, karena ada hak cipta dan penerbit. Next slide. Untuk materi ini tadi sudah dijelaskan saat di kelas. Mungkin kita bisa langsung aja ke slide interrelasi agama dan teknologi artificial intelligence. Artificial intelligence adalah kecerdasan buatan dari cabang ilmu yang ada di bidang komputer, yang isi di dalamnya lebih menekankan pola pikir dan bekerja pada manusia, pengembangan dalam hal intelijen mesin, dan lain sebagainya. Contoh penerapannya yaitu seperti pemecaan suatu masalah, pengenalan suara, visual, dan lain-lain. Next. Selanjutnya ada kecerdasan buatan, baik atau buruk untuk umat manusia. Tidak dapat dipungkiri pada perkembangan teknologi sekarang ini, artificial intelligence menjadi semakin luas dan sangat membantu bagi setiap kegiatan manusia, mulai dari hal yang sederhana hingga yang paling rumit. Namun kecerdasan buatan harus diatur karena merupakan resiko mendasar bagi keberadaan peradaban manusia. Jadi kita sebagai manusia harus memberi regulasi atau peraturan untuk memperkembangkan artificial intelligence ini ke depannya. Karena tidak dapat dipungkiri, artificial intelligence itu sendiri bisa menjadi akhir dari peradaban manusia. Pada pendapat yang lain, artificial intelligence dapat menimbulkan terjadinya perang dunia ketiga. Tidak dapat dipungkiri, seperti film Terminator dapat menjadi kenyataan di mana para robot akan memusnahkan umat manusia. Maka dari itu, kita sebagai manusia harus menegakkan pendirian dalam insan kita bahwa tidak ada yang dapat memusnahkan kehidupan di dunia selain Allah. Maka janganlah kita sebagai manusia menggunakan iptex untuk ingin menunjukkan bahwa kepintaran manusia saat ini dapat mengalahkan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Next. Di sini kita sebagai umat Islam tidak akan memungkiri kemajuan teknologi yang begitu pesat, selama mempunyai manfaat yang besar dan tidak menimbulkan kerugian bagi manusia. Selain itu, kita sebagai manusia harus mengetahui batasan bahwa kita mempunyai Sang Pencipta, dan kiranya kita sebagai pengguna akal dan kecerdasan tidak menjadi takabur dan lupa akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Next. Pada tahun 2003, Brown membuat heboh lewat novelnya, Da Vinci Code, itu judul novelnya. Saat meluncurkan novel, ia berkata, nantinya agama akan dikalahkan oleh sains. Tuhan digantikan kecerdasan buatan atau artificial intelligence dalam jaringan interkoneksi berbasis cloud. Kesimpulan Brown berdasarkan teknologi itu tepat seperti pernyataan ahli sosiologi di tahun 60-an. Mereka memprediksi agama akan ditinggalkan pemeluknya sekitar 35 tahun kemudian. Para sosiologinya masih hidup, namun prediksi itu dikoreksi. Bahkan ada yang mengusulkan untuk prediksi itu dikubur karena menapak milenium baru agama justru semakin tumbuh, terutama Islam. Islam bertumbuh semakin kuat. Seperti saat ini banyak kita jumpai orang di sekitar kita atau di penjuru dunia manapun, banyak orang-orang yang bukan beragama Islam tapi mencari tahu adanya Islam, apa sih itu Islam, apa di dalamnya Islam, Islam itu untuk apa, Islam itu agama apa, dan akhirnya banyak mereka masuk ke dalam agama Islam. Seseorang yang menyembah hasil pikirnya sendiri itu adalah orang yang sia-sia. Manusia itu lemah, memang tahu tentang fisika sampai di ranting ilmunya bernama elektronika, komputer, dan kecerdasan buatan dan pembentukan interkoneksinya. Tapi sama sekali tak tahu sebuah dimensi yang menjadi dasar fisika, yaitu waktu. Kecepatan, gerak, daya, arus listrik, dan berbagai besaran fisika selalu dihitung berdasarkan dimensi waktu. Harga prosesor komputer juga tergantung pada kemampuan akses data persatuan waktu selain ruang yang tak bisa dibohongi. Waktu tetap misteri, di manakah dia? Jangankan menundukkannya, menghentikannya sesaat saja manusia tak mampu, dan tua tak bisa ditunda. Ilmuwan fisika manapun, bahkan presiden negeri hebat sekalipun, tak terkecuali novelis semacam Dan Brown, semua pasti kalah, takluk ditembus oleh waktu, tua lalu mati kaku. Jadi kita nggak perlu mengagungkan diri sendiri bahwa kita lebih hebat dari Allah, bahwa kita bisa
memusnahkan seluruh umat manusia. Bukan hanya Allah saja yang memusnahkan umat manusia. Padahal kita belum tahu kapan kita akan mati, kapan kita akan menghadap kepada Allah. Masihkah kita menyembah kemampuan pikir manusia? Enggak kan? Ya Allah, kami selalu lemah. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus pada jalan-Mu. Amin. Oke, dari presentasi kami, materinya cukup sekian, dan saya akan simpulkan bahwa kita di dalam era yang sekarang, yang segala macam digunakan oleh teknologi, mulai dari hal kecil sampai hal besar, kita semuanya menggunakan teknologi. Kita selalu mengunggulkan teknologi daripada keesaan Allah, bahkan kita lalai dalam beragama, dalam berdoa, dalam mengingat Allah, karena adanya teknologi yang mempermudah kehidupan kita. Jangan lupa kalau kita semakin hari semakin waktu kita lalai terhadap agama, kita tidak tahu kapan kita harus menghadap Allah dan kapan kita harus mempertanggungjawabkan kegiatan-kegiatan di dunia kita kepada hadapan Allah. Sekian dari presentasi kami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.